Petunjuk ringkas cara pengurusan jenazah. Adapun yang menjadi pokok bahasan adalah pentingnya pengurusan jenazah, tindakan menjelang wafat, saat ruh terlepas, memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolati jenazah, dan menguburkan jenazah. Bagian pertama, pentingnya pengurusan jenazah. Urgensi pertama dari pengurusan jenazah adalah tentang hukum pengurusan jenazah itu sendiri yang disepakati sebagai sebuah kewajiban. Meski sifat wajibnya sekedar kifayah yang bisa gugur dengan adanya beberapa orang yang sudah melakukannya, namun dalam kondisi tertentu bisa saja tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya karena tidak mengetahui akan ilmunya. Ada satu hal yang sangat wajib diperhatikan dan tidak boleh sama sekali diabaikan dalam pengurusan jenazah, yaitu menjaga kehormatan almarhum. Dan demi terjaganya kehormatan almarhum itulah beberapa aturan penting ada di dalam fikih jenazah. Tindakan menjelang wafat. Pertama, menghadapkan ke arah kiblat. Pada saat mengalami proses ini, ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Di antara hal tersebut adalah menghadapkan orang yang sedang mengalami ihtizar ke arah kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Ka'bah itu adalah kiblatnya kaum muslimin pada saat hidup maupun ketika sudah meninggal. Oleh karena itu, sebagian salaf pada saat mereka dalam kondisi sakaratul maut meminta agar posisinya diarahkan ke arah kiblat. Huzaifah misalnya pernah mengatakan, "Arahkan aku ke arah kiblat." Begitu juga putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kepada Ummu Rafi', "Hadapkanlah diriku ke arah kiblat." Tindakan yang kedua adalah talqin. Pihak keluarga yang paling dekat dengan calon jenazah ini dianjurkan untuk melakukan talqin kalimat syahadat atau tahlil. Jika dua syahadat terlalu panjang dan susah diucapkan, maka tahlil yang redaksinya lebih pendek lebih direkomendasikan. Karena sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengakhiri akhir hayatnya dengan kalimat tahlil La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Yang ketiga adalah membacakan Al-Quran. Selain ditalkin dengan kalimat tahlil atau La ilaha illallah, disarankan juga untuk dibacakan Al-Quran. Saat ruh terlepas, yang pertama dilakukan adalah memejamkan matanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat bertakziah ke almarhum Abu Salamah, beliau memejamkan matanya yang saat itu masih terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa saat ruh dicabut maka akan diikuti oleh pandangan mata. Maka beliau juga pernah bersabda, jika kalian menghadiri orang mati di antara kalian, pejamkanlah matanya. Yang kedua adalah melemaskan persendiannya. Jika jasad sudah cukup lama meninggal, maka jasad atau tubuh tersebut akan kaku. Untuk menghindarkan dari potensi patah karena proses memandikan dan lain-lain, maka tubuhnya perlu untuk dilemaskan. Cara melemaskannya adalah dengan menggerak-gerakkan setiap persendian. Hal yang ketiga yang harus dilakukan adalah menanggalkan pakaiannya. Ibunda Aisyah mengisahkan bahwa saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, pakaian yang beliau kenakan dilepaskan. Kemudian jasad mulia itu ditutup dengan semacam selimut dari kain yang bergaris. Salah satu tujuannya adalah agar nanti saat mau dimandikan sudah tidak perlu repot-repot lagi melepaskannya. Jika ada kesulitan karena ketatnya pakaian misalnya, maka diperbolehkan untuk mengguntingnya. Yang keempat, meletakkan di tempat yang tinggi. Selain karena menghormati jenazah,
juga demi menjaga agar jangan sampai terinjak oleh mereka yang lewat dan lupa atau tidak tahu bahwa jenazah diletakkan di lantai. Yang kelima adalah menghadapkan ke arah kiblat. Persis seperti arah hadap saat menjelang meninggal, saat sudah meninggal pun jenazah dihadapkan ke arah kiblat. Cara menghadapkannya bisa dengan miring ke kanan. Kalau kita yang kiblatnya ke arah barat, maka posisi kepala berada di utara dan kaki di selatan. Yang keenam, menyegerakan pengurusan jenazahnya. Idealnya, pengurusan jenazah dilakukan sesegera mungkin, karena demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan. Akan tetapi, terkadang ada juga kendala yang mengharuskan adanya penundaan. Maka, jika memang ada kemaslahatan dan penundaannya tidak sampai berhari-hari, penundaan tersebut diperbolehkan. Misalnya, menunda pemakaman untuk menunggu anak kandung yang belum datang dari perantauan. Asal durasi menunggunya hanya dalam hitungan jam, maka ini diperbolehkan. Atau menunda sholat jenazah karena jamaah belum sampai pada jumlah yang memuaskan dan potensi untuk bertambahnya jamaah memang ada, maka ini juga diperbolehkan. Dulu Abdullah bin Abbas saat anak Quraib wafat dan mau disolati, beliau meminta kepada Quraib untuk menunda sholat agar jamaah sudah benar-benar berjumlah 40-an. Yang ketujuh adalah menyelesaikan tanggungannya. Jiwa seorang mukmin tergantung karena hutangnya. Bahkan jiwa seorang yang syahid di medan pertempuran tetapi punya hutang juga sama. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolati jenazah yang masih punya hutang. Namun bukan berarti orang yang punya hutang tidak boleh disolati. Asal jenazahnya adalah seorang muslim, maka tetap wajib disolati. Hanya saja seorang tokoh atau pimpinan masyarakat disarankan untuk tidak ikut mensolatinya dalam rangka memberikan pelajaran tentang pentingnya mengembalikan hak orang lain. Jangan sampai melupakan hak orang lain sampai tercabutnya nyawa dari kandung badan. Berikutnya adalah tidak meratapi atau melakukan perbuatan niyahah. Meratapi adalah kesedihan yang berlebihan sampai memukul-mukul diri sendiri atau apapun. Meratapi adalah kesedihan yang sampai pada level menolak takdir atau tidak terima bahwa orang yang sangat dicinta tiba-tiba tiada. Itulah meratapi yang dilarang. Kalau sekedar menangis, maka masih diperbolehkan dan sama sekali tidak ada larangannya. Sedih adalah hal yang manusiawi, begitu juga menangis karena sedih. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kuat juga menangis saat putranya meninggal. Berikutnya adalah menginformasikan kepada orang lain. Jenazah tentu membutuhkan banyak doa, membutuhkan sejumlah orang yang mau mensolatinya. Keluarga almarhum juga butuh dihibur. Keluarga almarhum juga butuh dibantu. Maka, agar segera banyak yang bertakziah, wafatnya almarhum harus segera diinformasikan. Itulah di antara tujuan mengumumkan berita lelayu atau wafatnya seseorang. Memandikan jenazah. Deskripsi sederhana tentang memandikan jenazah yang bisa dikatakan sah atau sudah terpenuhi syarat dan rukunnya adalah ketika kotoran jenazah sudah diyakini bersih, maka baru kemudian diratakan air ke seluruh tubuhnya dengan air yang suci dan mensucikan. Ketika air sudah merata ke seluruh tubuh dan jenazah sudah bersih, maka inilah yang disebut ghuslah wahidah atau basuhan pertama yang dengannya sudah dikatakan sah. Prinsip pokoknya adalah bahwa memandikan jenazah sama persis seperti prinsip mandi janabah, di mana ketika basuhan sudah merata ke seluruh tubuh, maka itulah ghuslah wahidah yang dengannya sudah sah.
Hukum memandikan jenazah menjadi fardu kifayah saat syarat-syarat wajibnya terpenuhi. Dan syarat wajib itu antara lain adalah: yang pertama, jenazahnya seorang muslim. Kedua, ada fisiknya. Kemudian ketiga, bukan mati syahid. Dan keempat, pernah hidup, seperti pada kasus bayi yang lahir prematur kemudian meninggal. Pada kasus mati syahid, ada dua macam syahid. Ada syahid di medan pertempuran atau perang fisabilillah, dan ada syahid yang bukan perang. Nah, yang dimaksud syahid dalam syarat yang keempat ini adalah syahid di medan pertempuran. Jika mereka meninggal syahid, maka tidak perlu dimandikan, tetapi langsung dikubur dengan baju yang menempel di tubuhnya. Sedangkan syahid di luar peperangan, walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas menyebut mereka sebagai syahid, tapi tetap wajib dimandikan, seperti orang yang mati karena tertimpa reruntuhan rumahnya, mati tenggelam, mati terbakar, mati terkena wabah penyakit, dan lain-lain. Mereka semua, walaupun syahid, tetapi tetap wajib dimandikan. Aturan dan proses singkat memandikan jenazah. Secara garis besar, tanpa penjelasan detail mengenai masing-masing hukumnya, berikut ini beberapa hal terkait pemandian jenazah, persiapan, dan langkah-langkahnya. Yang pertama, yang memandikan. Jenazah laki-laki dimandikan juga oleh kaum laki-laki, seperti ayah, kakek, anak, cucu, saudara, keponakan, paman, ataupun sepupu. Sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh kaum perempuan, seperti ibu, nenek, anak, cucu, saudari, keponakan, bibi, ataupun sepupu. Suami boleh memandikan istrinya yang meninggal atau sebaliknya. Orang yang memandikan jenazah harusnya adalah orang yang amanah, agar tidak menyembunyikan kebaikan atau menyebarkan aib jenazah. Kemudian, tempat memandikan hendaknya sepi dari pandangan banyak orang. Tempat pemandian hendaknya tidak di bawah langit langsung. Hendaknya yang ada di dalam tempat memandikan hanyalah yang memandikan, kecuali bagi wali, maka diperbolehkan meskipun tidak memandikan. Hendaknya ada wewangian agar bau tidak sedap yang barangkali keluar tidak sangat tercium. Hendaknya ada kain penutup tubuh mayat saat dimandikan. Air dingin lebih baik daripada air hangat, kecuali jika air hangat memang dibutuhkan. Tidak diperbolehkan bagi yang memandikan untuk memandang aurat mayat dan memegangnya kecuali dengan lapis kain atau sarung tangan. Persiapkan 2 buah lapis kain untuk tangan, 1 untuk mengistinja dan 1 lagi untuk anggota badan yang lain. Posisikan jenazah di tempat memandikan dalam posisi bagian kepala dan dada lebih tinggi agar perutnya bisa diurut dengan mudah untuk menghilangkan kotoran di dalamnya. Jika ada yang keluar dari dalam perutnya, siramkan air secukupnya untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap. Setelah bersih, baringkan jenazah dalam kondisi datar menghadap kiblat, tetapi kepala dan dada tetap lebih tinggi agar air bisa mengalir. Bersihkan dubur dan kubulnya dengan salah satu kain istinja. Memulai membasuh kepala terlebih dahulu, kemudian anggota badan sebelah kanan dan anggota wudhu. Membasuh seluruh tubuh jenazah dengan rata dengan jumlah ganjil, berapapun diperbolehkan sesuai dengan kebutuhan. Ketika sudah bersih pada basuhan genap, maka sempurnakanlah dengan 1 basuhan lagi agar jumlahnya menjadi ganjil. Waktu menyiram, lubang-lubang tubuh tertentu yang berpotensi kemasukan air agar ditutup. Rongga-rongga tadi juga jangan lupa untuk dibersihkan. Basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus atau cendana. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan dengan handuk.
Mengkafani jenazah. Yang pertama, batasan minimal dalam mengkafani jenazah. Inti dari mengkafani jenazah adalah membungkusnya secara rapat, kecuali untuk kasus jenazah tertentu, dengan kain kafan. Tidak ada teknis khusus yang menjadi pakem. Bahkan, kalau hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban kifayah ini, menutup kain kafan pada auratnya saja itu sudah dikatakan sah, meskipun hanya dengan sehelai kain. Argumentasinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan para sahabat untuk menutupi kekurangan kain kafan Mus'ab bin Umair yang cuma sehelai hanya dengan rumput. Namun, untuk memuliakan jenazah, tentu saja jika memungkinkan lakukan sesempurna mungkin. Sebagaimana sabda Nabi, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Batas minimal kafan adalah satu helai yang menutup seluruh badannya, kecuali bagi mereka yang meninggal saat ihram di kota suci. Yang kedua adalah kafan dan cara mengkafani. Afdolnya jumlah kain kafan adalah 3 lapis bagi laki-laki dan 5 lapis bagi perempuan. Warna terbaik adalah putih dan diberi wewangian. Sebaiknya jumlah kafan lebih dari 1 helai dalam jumlah ganjil. Berasal dari bahan yang bagus namun tidak terlalu mewah adalah sunnah dalam mengkafani mayit. Bagi jenazah yang syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel pada saat dia meninggal dengan segala darahnya sekalipun. Adapun jika dia mengenakan pakaian besi atau kulit, maka sebaiknya ditanggalkan. Biaya pembelian kain kafan diambilkan dari harta almarhum atau jenazah sebelum pembagian waris. Dalam mengkafani juga sebaiknya ada tambahan kapas secukupnya. Tambahkan pula kapur barus atau pewangi lain yang ditaburkan di atas kain kafan tersebut. Mensolati jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Pada saat sudah ada yang melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban tersebut bagi yang lain. Jika sudah dinyatakan gugur, hukumnya berubah menjadi sunnah atas orang yang belum melaksanakannya. Sangat dianjurkan untuk diikuti oleh sebanyak-banyaknya jamaah. Seberapapun banyaknya jamaah, diusahakan agar barisan minimal dijadikan menjadi 3 shaf. Ketentuan sholat jenazah. Yang pertama adalah posisi imam berada di depan kepala bila jenazah laki-laki dan di tengah bila jenazahnya wanita. Kemudian boleh sholat jenazah sendirian. Perempuan boleh ikut menjadi peserta sholat jenazah. Boleh mengulangi sholat jenazah bila telat. Boleh melakukan sholat jenazah di atas kuburannya. Kemudian boleh melakukan sholat jenazah meski jenazahnya berada di tempat yang sangat jauh. Sholat yang demikian ini disebut sholat ghaib. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah diawali dengan niat, kemudian lakukan takbir pertama atau takbiratul ihram, lalu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua dan membaca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian takbir ketiga dan membaca doa untuk mayit, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazahnya perempuan, maka doanya menjadi Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir keempat dan membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ghfir lana wa lahu. Jika jenazahnya perempuan, maka doanya menjadi Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ghfir lana wa laha. Kemudian setelah itu salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri. Berikutnya adalah menguburkan jenazah.
Prosesi terakhir yang merupakan kewajiban kifayah dalam pengurusan atau pemulasaran jenazah adalah penguburan. Kapanpun prosesi ini dilakukan, hukumnya boleh saja. Hanya saja syariat mengecualikan beberapa waktu yang terlarang untuk melakukan penguburan jenazah, yaitu pada saat matahari terbit, matahari terbenam, dan matahari tepat berada di atas kita. Disunahkan membawa jenazah dengan tarbi', yaitu dibawa oleh 4 orang laki-laki. Pejalan kaki boleh berada di depan atau di belakangnya, sedangkan pengendara sebaiknya berada di belakang. Kuburan harus digali dalam, luas, dan bagus. Pada bagian kanan jenazah yang mengarah kiblat dibuat lahat, yaitu galian di pojok kanan bawah memanjang dari bagian kepala sampai ke kaki. Lahat lebih baik daripada syak, yaitu galian yang sama namun letaknya di tengah bukan di pojok kanan. Arah masuk jenazah sebaiknya dari arah kaki, kemudian terus maju ke arah kepalanya. Jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap kiblat dan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur. Kemudian dianjurkan untuk menaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan, melepas simpul tali pengikat kain kafan, dan khusus jenazah perempuan ada anjuran untuk membenangkan kain di atas kubur pada saat proses penguburan. Para hadirin baru disunahkan duduk saat jenazah sudah selesai ditimbun. Nah, demikianlah petunjuk ringkas tentang pengurusan jenazah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.